semuanya, kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di H3 KOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Rest Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Thank you banget udah mau bareng-bareng memuji Tuhan di momen praise and worship tadi. Keren banget, luar biasa. Give applause buat kalian semua. Dan gak bosan-bosan aku ucapin welcome buat yang pertama kali tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service. Atau kalian yang selalu tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service, aku ucapin welcome buat kalian semua. Nah, di hari ini kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Nah, today we gonna talk about healthy heart. Healthy heart. So, who wants to be healthy? Everyone, kita semua mau banget punya tubuh yang sehat. Siapa sih yang di sini tuh mau sakit? Gak ada kan? Apalagi nih, habis gini kita bakal liburan. Gak bakalan ada yang mau sakit. Pasti semuanya pengen sehat supaya momen-momen liburan kita itu gak sia-sia. Hal-hal yang udah kita prepare di jauh-jauh hari jangan sampai batal karena kita sakit nih. Nah, di sini berapa sih yang pengen sakit? Gak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita supaya sehat? What will you do to be healthy? Yang mungkin kalian lakukan adalah jaga pola makan, jaga pola tidur, ya nggak begadang, nggak makan makanan yang junk food, yang bikin kalian sakit, goreng-gorengan, tentu kalian nggak akan makan-makan itu. Dan pastinya juga olahraga yang teratur juga. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah punya plan atau strategi sendiri supaya bisa healthy. Nah, the next question is, how do you keep your heart mentally healthy? Gimana cara membuat hati kita itu juga sehat juga? How do you keep your heart positive and healthy? Nah, gimana sih caranya hati kita ini selalu sehat dan selalu mempunyai aura yang positif? Kita akan mulai masuk ke hal yang serius di poin yang ini ya. Jadi di zaman dulu itu ada Crazy Rich King nih, namanya Salomo. Nah, dia itu ngajarin kayak gini di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. In English, translate-nya kayak gini. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Nah, ada ilustrasinya nih, kayak ibarat hati kita itu adalah tangki air, tangki hatinya kita. Jadi tangki air yang bersih itu hatinya kita. Nah,
kalau tangki air ini kemasukan hal-hal yang kotor, itu akan membuat kita juga mempunyai sifat-sifat yang buruk. Pola pikir kita jadi berantakan, hati kita jadi kotor, semua kepahitan, semua hal-hal buruk itu langsung terpancar dari hidupnya kita. So, kita harus mau buat ngebuang itu. Jangan mau mencemari hati kita tadi dengan suasana-suasana yang kotor. Iblis akan coba attack hatinya kita dengan cobaan, godaan, dan apapun untuk menghancurkan hatimu. Sehingga kalau itu kalian udah dapat nasihat-nasihat kayak gitu, dengerin nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, how do you keep your heart mentally healthy? Gimana nih? How can we have a healthy heart? Gimana caranya kita itu punya healthy heart? Yang pertama, recognize the treasure. Recognize the treasure. Nah, kalau di Amsal 4 ayat 23 tadi udah dibilang nih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. So, jaga hati kita, bicara deepest source of our heart, sumber terdalam dari hatinya kita, treasure of our heart. Nah, apa sih dari tadi ngomong treasure? Treasure itu apa? Nah, treasure hatinya kita itu adalah mungkin di hatinya kita itu ada rasa kenyamanan, ada rasa kemalasan. Yang penting hidupku enak lah. Mungkin di hatinya kita ini gravitasinya kasur itu luar biasa kuat banget sampai kita nggak mau angkat badan kita dari kasur. Atau treasure hatinya kita itu Yesus. Kita nggak tahu. Itu sebuah treasure atau enggak. Nah, makanya orang Kristen itu belum tentu cinta Yesus kalau hatinya masih dipenuhi dengan hal-hal yang kayak tadi, rasa malas, kepahitan, atau mungkin kenyamanan, nggak mau keluar dari zona nyaman kayak gitu. Nah, Yesus ajarin kita tentang treasure of our heart. Love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Itu ada di Markus 12 ayat 30. Terus habis gitu di Lukas 12 ayat 34. He also taught, for where your treasure is there your heart will be also. Habis gitu di Ephesians 1 chapter 18 itu juga the apostle Paul prayed for the saint that the eyes of your heart may be enlightened. So, sumber hatinya kita itu siapa? Kita itu terpancar, memancarkan sinar hati kita itu kemana? Apakah ke Yesus atau ke hal-hal yang lain? Kita harus perlu tahu hati kita ini mengarah ke siapa, karena iblis akan coba attack hatinya kita dengan cobaan, godaan, dan apapun yang menghancurkan hatinya kita. Saat Yesus sudah jadi harta dari hatimu, maka Yesus yang jagai hatimu. Habis gitu yang kedua, poin yang kedua, bagaimana cara kita memiliki hati yang sehat? Prioritize the task. Kalau nanya ke gereja, gimana jaga hati? Kebanyakan akan jawab, ya kita harus worship, ya kita harus prayer, habis gitu studying evangelism maybe. Nah, the most answer like that is maybe can correct. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya firman yang berbicara di hatinya kita. Itu prioritas task yang harus kita jalani. Firman yang berbicara di hatinya kita. Karena kamu bisa ngelakuin kegiatan agamawi, tapi kalau kamu nggak memiliki firman yang berbicara di hatimu, ya itu percuma aja. Contoh nih, you can playing drum. Every single week you playing drum. Tanpa memiliki firman yang berbicara di hatinya kita. Cara main drummu, mungkin itu sekedar kayak show off. Atau mungkin you can serve in any area, tapi kamu nggak punya firman yang berbicara di hatinya kita. So, buat apa? Kita harus punya firman yang bicara di hatinya kita. Ada orang nih yang ceraiin istrinya dengan alasan, Tuhan mau aku bahagia.
ya salah banget tuh. Ada orang yang mau pelayanan dengan alasan Tuhan mau aku bahagia. Enggak. Treasure hatinya kita tadi itu harus Yesus. Supaya Yesus itu bisa bicara lewat hatinya kita. Itu yang harus kita lakuin. So, tasnya kita adalah firman yang berbicara di hatinya kita. Jaga hati sehat lebih ke apa yang masuk ke dalam hati kita, bukan cuman menghindari dosa. Terus itu yang ketiga, minimize the trash. Kembali lagi ke Amsal 4 ayat 23 tadi, yang ngomongin tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So, di sini kita juga diingetin lagi di ayat 24 sampai 27, buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkan bibir yang didolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Coba nih, identifying your heart now. Di hidupmu, coba nih, selidiki hatinya kita masing-masing. Apa sih sampah dalam hatinya kita ini? So, banyak banget sampah-sampah, bitterness, rasa-rasa yang marah, benci sama orang lain, moral corruption, evil act, atau apapun yang janggal dalam hidupnya kita, itu buanglah. Jangan sampai tangki air hati kita ini jadi sampah, jadi hal-hal yang kotor. Buanglah semua itu supaya kita bersih, tangki hati kita itu bersih. Ilustrasinya lagi, kalau misalnya tempat kalian atau kamar kalian dilempari sampah nih sama orang lain, sama teman kalian mungkin. Kalian pasti marah kan? Kalian pasti benci. Atau mentok-mentok paling enggak kalian ngedumel nih dalam hatinya kita. Kayak, aduh kenapa sih temanku kayak gini? Aduh awas saya nanti ya kalau aku ke rumahmu ya, tak kotori 2 kali lipat tempatmu. So, kita marah. Tapi yang kita nggak sadar adalah tangki hati kita itu kita kotorin sendiri. So, hari ini kita mau belajar buat kita mau bersihin tangki hatinya kita. Kemudian yang keempat, energize with truth. Di Amsal 4 ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. We need the truth. Jesus said, the truth will set us free. Kebenaran itu akan membuat kita bebas. Jesus is the way, the truth, and the life. So energize your heart with Jesus, with the truth. Kalau yang energize your heart adalah kekayaan, tapi kekayaan bisa membuat kamu sombong, direndahkan, sukses, merendahkan orang lain juga. Terus kalian minder saat kamu minder, terus habis gitu kamu waktu udah capai yang kamu impikan, kamu jadi sombong lagi, nyakiti hati orang lain, mulai nipu sana sini, berjalan terus menipu orang lain. So, stop ngelakuin hal-hal kayak gitu. Stop juga ngelakuin kompromi-kompromi yang nggak masuk akal. Hidup jangan terus dengan kompromi, tapi energize your heart with Jesus, with the truth. Tantangan di zaman kita sekarang ini, hari-hari ini adalah our culture promotes tolerance over truth. Ya wis nggak apa-apa lah ya, mek gini tok ae lo ya. Wis nggak apa-apa lah, sedikit aja lo. Toh ya besok nggak diulangi lagi. Wis nggak apa-apa lah, aku cuman ngambil 2.000 aja dari orang lain mamaku. Wis nggak apa-apa lah. Wis nggak apa-apa lah mereka kayak gini, kayak gitu. Tolerance over truth. But the wise king reminds us that there is a difference between right and wrong, good and bad. So, ada perbedaannya antara kebenaran dan kejahatan juga. So, kalau kita udah menjadikan Tuhan buat jagain hati kita dengan kebenarannya, ada bedanya fact and truth. Fact provide information, but truth produce in transformation. It's not enough just to
no fact about the faith. So, iman kita akan menuntut kita ke hal yang benar, hal yang menuju kepada Yesus. So, itu aja firman Tuhan hari ini mengenai healthy heart. Hopefully you guys can fulfill your heart, ya, bisa memenuhi hati kalian dan kalian merasa terberkati lewat apa yang sudah disampaikan. So, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Mungkin hari-hari ini kami masih mengisi hati kami dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kami pahit, hal-hal yang membuat kami gak bisa berkembang in society, ya Bapak. Tapi biarlah apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa mengubahkan hati kami. Apapun yang buruk lewat hati kami bisa kami kuras lagi ya Tuhan, supaya tangki air hati kami itu bisa jadi bersih, bisa menjalani hidup dengan enak, dengan nyaman. Dan kami tahu ya Tuhan, kami berjalan dengan Yesus, dan Yesus yang selalu menjaga hati kami supaya nggak di-attack sama iblis ya Tuhan. Thank you ya Tuhan Yesus, thank you. Biarlah Engkau menjagai kami pada saat liburan nanti, baik yang di luar kota maupun yang stay di Surabaya aja atau dimanapun mereka tinggal. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang menguatkan mereka dimanapun mereka berada. Thank you ya Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, itu aja firman Tuhan hari ini. Thank you, God bless you, bye.